Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi persiapan PAT Fisika kelas 11 semester 2 bagian kedua. Baik, kita mulai contoh soal yang pertama tentang gelombang stasioner. Nah, persamaan gelombang stasioner yang berjarak X dari ujung pantul adalah Y sama dengan 8 cos Px sin Pi per 4T, di mana Y dalam sentimeter, X dalam meter, dan T dalam detik. Pernyataan yang benar adalah satu, gelombang stasioner tersebut dihasilkan oleh tali ujung bebas. Nah, kita lihat apakah ujung bebas atau ujung terikat bisa dilihat dari persamaannya. Nah, untuk ujung bebas, persamaannya adalah Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Nah, di sini ada cos X sin T. Nah, berarti ini adalah persamaan untuk ujung bebas. Maka pernyataan satu adalah benar. Yang kedua, amplitudo di titik yang berjarak 0,25 meter dari ujung pantul adalah 4 akar 2 cm. Amplitudo hasil perpaduannya bisa dituliskan adalah yang ini, 8 cos Px. Lalu X-nya diganti jadi 0,25, sehingga menjadi cos seperempat Pi atau cos 45 adalah setengah akar 2 kali 8 sama dengan 4 akar 2 cm ya. Jadi pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, letak perut. Letak perut ketiga dari ujung bebas adalah 2 meter. Nah, kita lihat letak perut kedua. Nah, sebelum menentukan letak perut, kita harus tahu dulu lambdanya. Nah, K nih kan Kx, berarti K-nya adalah Pi. Nah, K itu adalah 2 Pi per lambda, sama dengan Pi. Maka berarti lambdanya sama dengan 2 meter. Letak perut itu rumusnya adalah X sama dengan N-1 kali setengah lambda. Ya. Lalu kemudian kita masukkan N-nya adalah perut ketiga, berarti 3 dikurangi 1 kali setengah lambda, lambdanya 2 meter. Maka diperoleh ini 2 kali 1 berarti 2 meter. Pernyataan ketiga adalah benar. Kemudian yang keempat, cepat rambat gelombang itu cukup kita gunakan rumus omega dibagi dengan K. Omeganya kan ini Pi per 4, omega T ya. Ini Kx, K-nya adalah Pi. Jadi diperoleh 0,25 meter per sekon. Di sini 2,5 berarti salah. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3 atau ditulisnya A. Kemudian nomor 2, masih tentang gelombang stasioner. Nah, dengan persamaannya seperti ini. Y 6 sin 0,2 Px cos 20 Pt. X dalam sentimeter dan T dalam sekon. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah pada X 2,5 cm dari titik ujung tetap terjadi amplitudo pada X ya, pada X sama dengan 2,5 cm dari titik ujung tetap terjadi amplitudo maksimum. Nah, kita lihat di sini untuk amplitudonya adalah 6 sin 0,2 Px. Kita masukkan X-nya 2,5. Nah, jadi 2,5 kali 0,2 kita peroleh 0,5 V, berarti sin 90 kan 1. Maka amplitudonya adalah 6 cm. Berarti ini bernilai maksimum karena sinnya 1 ya. Berarti pernyataan 1 benar. Lalu besar amplitudo itu berubah-ubah tergantung pada nilai X-nya. Jadi pernyataan yang kedua adalah salah. Yang ketiga, amplitudo gelombang dapat memiliki harga 0. Nah, amplitudo minimum kan sama dengan 0 terjadi ketika sin Kx-nya sama dengan 0. Jadi pernyataan 3 adalah benar. Pernyataan keempat, frekuensi gelombang. Frekuensinya adalah
bisa dilihat dari omega sama dengan 2πf. Omeganya kan 20pi. Nah, jadi 20pi sama dengan 2πf, maka F-nya sama dengan 10 Hz. Jadi pernyataan yang keempat adalah salah. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu 1 dan 3 saja. Benar. Kemudian nomor 3. Nah, ini ada tali panjangnya 5 meter bertegangan 8 Newton. Digetarkan sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika massa tali 6,25 kali 10 pangkat min 3 kg, maka cepat rambat gelombang adalah berapa pada tali? Cepat rambat gelombang pada tali bisa dituliskan dengan persamaan V sama dengan akar F per M kalikan dengan L. F-nya adalah tegangan tali, M-nya massa tali, dan L-nya panjang tali. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, tadi tegangannya 8 Newton, ini massa talinya, dan ini panjang talinya. Oke, kita akan dapatkan hasilnya adalah 80 meter per sekon. Nah, jawabannya adalah C. Ya, contoh soal nomor 4. Ada mobil polisi bergerak mendekati dan menjauhi pendengar yang diam. Nah, jadi ini pendengarnya. Ini mobil polisi sedang mendekati, kemudian akhirnya menjauhi. Kelajuannya 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 360 Hz. Jika kelajuan bunyi di udara 340 meter per sekon, perbandingan frekuensi yang diterima pendengar saat mendekat dan menjauhi mobilnya ya adalah berapa banding berapa. Baik, ini yang diketahuinya. Ya, kemudian pada saat mendekat berarti persamaannya FP-nya menjadi pendengarnya diam 0, sumbernya mendekati negatif. Maka ini diperoleh hasilnya 340 per 320 kali 360 Hz. Sedangkan pada saat menjauhi, nah berarti PS-nya jadi positif, ya, maka diperoleh menjadi 340 per 360 kali 360. Maka perbandingannya adalah, nah ini dibandingkan mendekat dan menjauhi, 360-nya dicoret, 340-nya dicoret, jadi 360 banding 320, atau 9 banding 8. Maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 5. Nah, ini soalnya ada mobil bergerak dengan kelajuan 10 mendekati sumber bunyi. Jadi ini ambulan sebagai sumber bunyinya diam. Lalu ini mobil mendekat kemudian menjauh. Jadi pendengarnya yang bergerak, ya. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan frekuensi saat mendekat dan saat menjauh. Nah, ini saat mendekat pendengarnya, jadi tandanya positif pipe-nya. Oke, kita masukkan angkanya. Maka diperoleh ini 700 Hz. Kemudian pada saat pendengar menjauhi, yang ini, jadi pipe-nya negatif, kita masukkan angkanya, hasilnya 660 Hz. Maka perbedaannya tinggal diselisihkan, 700 dikurangi 660 sama dengan 40 Hz, jawabannya E. Baik, kita lanjut lagi, nomor 6. Ini tentang pipa organa. Pipa organa terbuka, nada atas kedua dihasilkan dengan panjang gelombang sebesar Y, dan yang tertutup nada atas kedua dihasilkan panjang gelombang sebesar X. Bila kedua pipa panjangnya sama, maka Y banding X sama dengan berapa banding berapa. Oke, nah kita bisa lihat nada atas kedua pipa organa yang terbuka. Ya. Jadi L-nya 3/2 lambda, berarti lambdanya adalah 2/3 L. Nah, ini lambdanya sama dengan Y. Kemudian nada atas kedua pipa organa yang tertutup, L-nya 5/4 lambda atau lambdanya 4/5 L. Ini sama dengan X. Jadi kalau Y bandingkan dengan X, ya, ini akan sama dengan 2/3 L banding 4/5 L. Maka diperoleh 10 banding 12 atau 5 banding 6. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7. Nah, ini tentang pipa organa tertutup atau resonansi, ya. Nah, jadi panjang tabungnya 90 cm,
dan frekuensi terendahnya adalah 90 Hz. Laju rambat bunyi di udara berapa? Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya, nah ini kalau nada dasar atau resonansi pertama, kedua, ketiga. Berarti ini yang terendah. Frekuensi terendahnya di sini, di resonansi pertama. Sehingga persamaannya, ya bisa kita tuliskan ini untuk resonansi, L-nya 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda. Nah, frekuensinya bisa dirumuskan 2N plus 1 kali Pi per 4L. Jadi untuk yang terendah, berarti N-nya 0, ya, itu Pi per 4L. Maka kita bisa masukkan ini frekuensinya 90 Hz, panjangnya 90 cm, 0,9 meter, maka Pi-nya diperoleh 324 meter per sekon. Jawabannya C. Nah, kemudian nomor 8, sebuah trompet jika ditiup menimbulkan taraf intensitas 68 desibel. Taraf intensitas bunyi yang ditimbulkan oleh 100 trompet yang dibunyikan secara bersamaan adalah berapa dB. Nah, penyelesaiannya untuk N buah sumber bunyi, taraf intensitasnya bisa tuliskan TIN, TI plus 10 log N. TI ini adalah untuk satu sumber bunyi. Sehingga untuk 100 sumber bunyi, trompetnya ada 100. Nah, ini untuk satu buah 68 dB. Lalu ini N-nya ada 100, jadi log 100 sama dengan 2. Ya, kali 10, 20, tambah 68, jadi 88 dB. Jadi jawabannya adalah D. Ya, kita lanjutkan nomor 9. Nah, tingkat intensitas sebuah pesawat jet pada jarak 20 meter adalah 143 dB. Maka tingkat intensitasnya pada jarak 200 meter adalah berapa dB? Maka kita bisa tuliskan, ini yang diketahuinya. Nah, penyelesaiannya untuk jarak yang berbeda, maka dituliskannya adalah TI min 20 log R2 per R1. Ya, atau bisa tuliskan min 20 log R2 per R1 ditambah TI di tempat 1. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, ini jarak di posisi 2 adalah 200 meter. Di posisi awalnya adalah 20 meter. Untuk di posisi 1, 143 desibel. Nah, tinggal dimasukkan ini. Ini 10. Log 10 kan 1. Jadi min 20 plus 143. Nah, hasilnya 123 dB. Nah, kemudian contoh soal nomor 10. Ada pesawat ulang-alik menimbulkan bunyi 120 dB pada jarak 100 meter. Perbandingan taraf intensitas jika pendengar berada pada jarak 1 km dan 10 km adalah berapa banding berapa. Nah, ini untuk di posisi 2, ya, jaraknya 1 km. Kemeterkan jadi 1000, ya. 1000 per 100 berarti ini 10 min 20 berarti ya plus 120 adalah 100 dB. Kemudian pada jarak 10 km berarti posisi 3. Nah, ini berarti 10.000 meter bagi 100 berarti 100 log 102. Jadi ini min 40 tambah 120 80 dB. Maka perbandingannya 100 banding 80 berarti 5 banding 4. Maka jawabannya adalah D. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Silahkan lanjutkan video bagian yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.